Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wanda Lisliani dari program studi manajemen kelas MJ 507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu bisnis model kanvas Starbucks. Selanjutnya itu ada latar belakang dan rumusan masalah. Starbucks adalah salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia yang berhasil menciptakan produk kopi yang unik bagi pelanggan. Dengan menerapkan bisnis model kanvas atau BMC, Starbucks mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan aspek-aspek penting dalam bisnisnya. BMC atau bisnis model kanvas membantu Starbucks dalam merancang strategi bisnis yang berfokus pada kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Berdasarkan uraian di atas, kami akan membahas tentang bisnis model kanvas Starbucks dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan bisnis model kanvas pada Starbucks. Yang kedua, apa saja keunggulan model bisnis Starbucks dibandingkan pesaingnya. Yang ketiga, bagaimana strategi yang diterapkan Starbucks dalam menjaga loyalitas pelanggan. Lanjut, yaitu ada pembahasan pengertian bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menggambarkan, mengembangkan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan. Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen utama yang mencerminkan bagaimana perusahaan menciptakan, mengantarkan, dan menangkap nilai bagi pelanggannya. Lanjut, ada 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Yang kedua, value proposition atau proposisi nilai. Yang ketiga, ada channel atau saluran distribusi. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan. Yang keenam, ada case research atau sumber daya utama. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas kunci. Yang kedelapan ada key partnership atau kemitraan kunci. Lalu yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Lanjut, ada pembahasan bisnis model kanvas Starbucks. Berikut adalah analisis bisnis model kanvas pada Starbucks. Yang pertama yaitu ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu konsumen kelas menengah ke atas yang menghargai kualitas dan pengalaman premium. Yang kedua itu ada mahasiswa dan pekerja kantoran yang menggunakan Starbucks sebagai tempat kerja atau diskusi. Lalu yang terakhir ada wisatawan dan pelanggan yang mencari pengalaman minum kopi eksklusif. Lalu yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama itu ada kualitas kopi premium dan beragam pilihan minuman. Yang kedua, suasana nyaman dengan desain interior yang menarik. Yang ketiga, pelayanan ramah dan sistem loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir ada komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik bisnis etis. Lalu yang ketiga ada channel atau saluran distribusi. Yang pertama ada gerai Starbucks yang tersebar di seluruh dunia. Yang kedua ada layanan drive-thru atau takeaway. Lalu yang ketiga ada aplikasi mobile dan layanan pemesanan online. Lalu yang keempat ada produk retail di supermarket dan marketplace online. Lalu yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama, program loyalitas seperti Starbucks Reward. Yang kedua, interaksi langsung melalui media sosial dan aplikasi mobile. Yang ketiga, ada pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi melalui rekomendasi produk. Lalu yang kelima, ada revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama ada penjualan minuman dan makanan di gerai. Yang kedua, produk kemasan seperti kopi bubuk dan tumbler Starbucks. Lalu yang terakhir ada kemitraan dengan perusahaan lain dan lisensi merek. Lalu yang keenam ada key research atau sumber daya utama. Yang pertama ada merek global yang kuat dan dikenal luas. Yang kedua ada jaringan distribusi dan rantai pasokan yang efisien. Yang ketiga ada SDM berkualitas dan barista terlatih. Yang keempat atau yang terakhir infrastruktur teknologi untuk mendukung transaksi dan loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir ada key activities atau aktivitas kunci. Yang pertama ada pengolahan dan distribusi biji kopi berkualitas tinggi. Yang kedua pengembangan produk baru dan inovasi minuman. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran dan promosi yang efektif. Lalu yang
Ke-8 ada key partnership atau kemitraan kunci. Yang pertama ada kemitraan dengan petani kopi dan pemasok bahan baku. Yang kedua ada kolaborasi dengan perusahaan makanan dan retail. Yang ketiga ada kerjasama dengan platform pembayaran digital. Lalu yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama biaya bahan baku, terutama biji kopi berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada gaji karyawan dan pelatihan barista. Lalu yang ketiga ada biaya pemasaran, pengembangan aplikasi, dan promosi. Lalu yang terakhir ada investasi dalam infrastruktur dan ekspansi bisnis. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Starbucks telah sukses menerapkan bisnis model kanvas dalam operasional bisnisnya. Dengan strategi yang berfokus pada kualitas produk, pengalaman pelanggan, serta inovasi berkelanjutan, Starbucks mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri kopi global. Keunggulan Starbucks terletak pada posisi nilai yang unik, hubungan pelanggan yang kuat, dan jaringan distribusi yang luas. Lalu selanjutnya ada saran. Di sini ada beberapa saran. Yang pertama yaitu ada Starbucks dapat terus mengembangkan inovasi produk untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua, perluasan program loyalitas dan meningkatkan layanan digital dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Lalu yang terakhir ada perusahaan harus tetap mempertahankan komitmen terhadap keberlanjutan untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.